Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmond, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun, terhadap barang elektronik. Dan yang penting saya sendiri tidak tahu gitu ya, karena di tanggal 26 Maret 2025 saya kerja seperti biasa begitu kan, sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri dan sebagainya gitu. Tetapi memang pertanyaannya sama sekali tidak ada, sedikit pun tidak ada kaitannya dengan tanggal 26 Maret 2025. Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Kesannya ingin cuci tangan. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah, apakah itu logika atau omong kosong, tapi tampil betul-betul sebagai seorang pakar, ilmuwan, mengajukan argumen-argumen ilmiah, entah di media, entah di pengambilan kebijakan, padahal muslihat, entah politik, entah korporasi itu menyelinap diam-diam. Ini yang mengkhawatirkan, ruang publik kita itu bising dengan ini. Baik yang langsung terlihat di media massa, coba saja seakan-akan argumen ilmiah, tapi kalau diteliti, ad hominem, Anda tahu ad hominem, menyerang orang. Itu kesesatan logis. Saya tidak mengatakan bahwa tuduhan mereka salah atau benar, tidak. Ini jangan main-main. Yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu, yang berhak mengatakan Jokowi sekolah di sini dan kuliah di sini bukan orang di jalanan. Yang berhak menentukan mengatakan bahwa Jokowi itu kuliah di UGM, tamat di UGM, dan ijazahnya UGM asli hanya perguruan tinggi universitas. Ketika itu sudah memberikan jawaban, selesai. Apabila mengatakan ini tidak di UGM, Anda sudah masuk tuduhan kedua, menfitnah UGM. Ini baru nanti aduan. Setelah UGM ya? Iya, bisa lagi nanti. Yang menggugat bukan cuma Jokowi, tetapi juga UGM. Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Sedih apa Pak? Bapak harus mempertimbangkan kesedihan kami juga Pak. Bapak harus mempertimbangkan sakit hati kami juga Pak. Selama 10 tahun kami menahan ini Pak, kami tabah Pak. Jangan sedih Pak Jokowi, jangan sedih Pak. Kami rakyat Indonesia Pak, bersama Pak Jokowi. Kami rakyat Indonesia selalu mendukung Pak Jokowi. Ayo, siapa yang mendukung Pak Jokowi? Komentar. Dukungan kalian sangat berarti untuk Pak Jokowi. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, di follow guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar, di like dan di share teman-teman. Guys, selesai sudah hari ini Pak Jokowi menjawab kurang lebih 22 pertanyaan dari Bareskrim. Ini menguatkan kita bahwa Pak Jokowi berada di pihak yang benar. Tentu di kesempatan itu ada salah satu wartawan yang menyentil bagaimana pendapat Pak Jokowi tentang komentar Ibu Megawati terhadap Pak Jokowi. Tentu ini menyedihkan. Sekelas mantan presiden pun ikut mengomentari tentang ijazah Pak Jokowi. Tapi kita, anak-anak jenderal, terus bersama Pak Jokowi, terus akan membela Pak Jokowi sampai kapanpun. Karena jasa-jasa Pak Jokowi terhadap Indonesia sangat besar sekali. Entah bagaimana kita membalas jasa-jasa Pak Jokowi. Hanya dukungan
support moral kita terhadap Pak Jokowi terus kuat dalam membela kebenaran. Boom, 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 meledak. Orang-orang ini kulitnya doang yang manusia. Hatinya hati iblis, hatinya hati binatang, hatinya itu hati predator yang tak punya belas kasihan, yang tak punya peri kemanusiaan, sehingga tidak perlu sedih, tidak perlu mengasihani mereka. Saya berharap ada satu konsekuensi hukum yang serius, tegas, maksimal terhadap para bajingan ini, para begundal politik ini. Itu harapan saya, dan saya yakin itu menjadi harapan mayoritas pendukung dan pencinta Bapak Jokowi, terutama rakyat jelata di akar rumput. Bahkan kalau bisa orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, siapa namanya, Egy Sujana, bila perlu orang-orang ini dihukum mati, bunuh. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, aktivis rakyat jelata. Salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, sejujurnya kali ini dalam hati saya ada rasa kesal terhadap Bapak Jokowi. Kemarin waktu jumpa dengan Bapak Jokowi, saya pun sempat meluapkan sedikit kemarahan saya. Di depan-depan Bapak Jokowi, saya luapkan kemarahan saya. Karena sedikit mengulangi, saya mengusulkan trik untuk merawat elektabilitas Bapak Jokowi bila mana Bapak Jokowi masih memiliki niat untuk maju bertarung di kontestasi Pilpres ke depan untuk kembali mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Maka usulan saya adalah kisruh terkait dugaan ijazah palsu ini kita rawat saja, kita bikin panjang saja. Jadi sekarang kita pikirkan bersama-sama bagaimana pola untuk kita merawat ini agar menjadi panjang guna merawat elektabilitas Bapak Jokowi. Kira-kira begitu usulan sederhana dari saya. Tetapi beliau menjawab sudah tua, singkat, padat, dan sangat-sangat jelas. Artinya beliau sebagai pribadi merasa bahwa beliau sudah selesai dalam artian untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sudah lunas. Di sisi lain ini juga merupakan suatu semacam lampu hijau bagi generasi muda untuk maju sebagai calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan niat Bapak Jokowi dan pihaknya melaporkan persoalan ini, membawa ini ke jalur hukum. Alasannya karena ini sudah kelewatan, kata Bapak Jokowi. Nah, ketika selepas beliau mengatakan bahwa ini sudah kelewatan, sudah melebar kemana-mana, sudah menimbulkan fitnah dan framing jahat, sehingga harus mengambil langkah hukum yang serius untuk mengakhiri ini semua. Kemudian saya menanggapi lagi dengan nada yang begitu emosi. Saya katakan, Bapak izin, sejujurnya ini adalah salah satu alasan yang membuat saya itu marah kepada Bapak. Saya juga nggak ngerti kemarahan itu begitu tulus. Saya luapkan, saya tumpahkan di depan Bapak Jokowi ketika itu. Kenapa saya marah kepada Bapak? Karena kalau mengatakan ini sudah kelewatan, bukan baru hari ini kelewatannya. Dari dulu-dulu juga sudah kelewatan. Tapi kenapa baru hari ini Bapak katakan sudah kelewatan? Ya, dengan nada yang begitu emosi saya menanggapi ini. Dan saya bersyukur saya bisa meluapkan. Kalau selama ini ada kebijakan pemerintah yang saya kurang setuju, saya selalu suarakan itu di sosial media. Tetapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan Astungkara, saya berkesempatan untuk menumpahkan segala emosi saya itu benar-benar di hadapan Bapak Jokowi.
Nah, sekarang terkait kekisruhan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa mulai gelagapan dan kesannya ingin cuci tangan. Roy Suryo bilang dia hanya sebatas ini dan itu. Dr. Tifa mengatakan dia nggak ikut di dalam ini dan itu. Egy Sujana alasan sakit ke luar negeri. Siapa namanya kemarin katanya kecelakaan motor. Nah ini. Jadi menurut saya orang-orang ini memang orang-orang biadab. Orang-orang ini memang orang-orang bangsat. Yang memang harus benar-benar disikapi dengan serius. Nah, saya marah lagi ketika Bapak Jokowi mengatakan saya sedih kalau ini harus berlanjut ke tahap berikutnya. Kenapa Bapak sedih, Pak? Kami sebagai pendukung Bapak ini sudah cukup menahan hati, Pak. Sudah makan hati sejak pertama Bapak dilantik jadi presiden. Kami sudah cukup tabah, kami sudah cukup makan hati. Selama sejauh 10 tahun Bapak menjabat. Berbagai macam fitnah-fitnah keji dialamatkan kepada Bapak. Berbagai macam bentuk hinaan, caci maki dan lain sebagainya dialamatkan kepada Bapak, yang jelas-jelas menyerang harkat martabat Bapak, seolah-olah seorang Insinyur Haji Joko Widodo tidak memiliki harkat dan martabat, seolah-olah seorang Insinyur Haji Joko Widodo tidak layak dianggap sebagai manusia yang penting juga untuk diperhitungkan harga dirinya. Jadi selama 10 tahun Bapak memimpin, kami sudah cukup tabah, kami sudah cukup makan hati. Nah, ketika Bapak mulai mengambil sikap yang serius untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum, itu sedikit mengobati rasa sakit yang bercokol dalam hati kami selama 10 tahun. Lalu ketika ini akan beranjak ke tahap selanjutnya, Bapak katakan saya sedih kalau ini berlanjut ke tahap berikutnya, tahap selanjutnya. Sedih apa, Pak? Bapak harus mempertimbangkan kesedihan kami juga, Pak. Bapak harus mempertimbangkan sakit hati kami juga, Pak. Selama 10 tahun kami menahan ini, Pak. Kami tabah, Pak. Bapak harus juga memperhitungkan sakit hati pendukung Bapak, rakyat jelata, pencinta Bapak. Bapak harus mempertimbangkan itu juga, harus memperhitungkan itu juga. Sehingga saya kesal, jujur, ini kekesalan yang murni, kemarahan yang murni terhadap Bapak Jokowi ketika mendengar Bapak Jokowi mengatakan sedih kalau ini harus berlanjut ke tahap berikutnya. Sedih kenapa, Pak? Orang-orang ini kulitnya doang yang manusia. Hatinya hati iblis, hatinya hati binatang, hatinya itu hati predator yang tak punya belas kasihan, yang tak punya peri kemanusiaan, sehingga tidak perlu sedih, tidak perlu mengasihani mereka. Saya berharap ada satu konsekuensi hukum yang serius, satu konsekuensi hukum yang tegas, satu konsekuensi hukum yang maksimal terhadap para bajingan ini, para begundal politik ini. Itu harapan saya dan saya yakin itu menjadi harapan mayoritas pendukung dan pencinta Bapak Jokowi, terutama rakyat jelata di akar rumput. Bahkan kalau bisa orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, siapa namanya, Egy Sujana, bila perlu orang-orang ini dihukum mati. Bunuh mereka agar tidak terus-terusan menjadi virus yang meracuni negeri ini. Agar tidak terus-terusan menjadi predator moral yang berpotensi menyerang dan menghancurkan moralitas bangsa ini. Citra diri, jati diri bangsa Indonesia yang punya toto kromo lama-lama dilupakan, lama-lama sirna, musnah, hilang, lenyap dari muka bumi. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Apakah seperti itu yang kita inginkan? Apakah kita fine-fine saja bila jati diri bangsa kita, moralitas bangsa kita diruntuhkan, dihancurkan, sehingga hilang lenyap dari muka bumi? Apakah itu yang kita inginkan dan harapkan? Saya kira tidak. Adab Nusantara harus tetap dilestarikan. Moralitas bangsa Indonesia, toto kromo harus tetap dipelihara, harus tetap kita jaga, kita lestarikan bersama-sama. Karena itu menyangkut jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi jujur, sejujur-jujurnya, kemarahan ini saya alamatkan kepada Bapak Jokowi. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kesedihan, tanpa ampun, orang-orang ini wajib jip
dijatuhi hukuman semaksimal-maksimalnya. Bila perlu, bunuh. Ini para virus yang merusak moral bangsa. Penyakit yang menghancurkan adab Nusantara. Bayangkan, 10, 20, 30 tahun ke depan, generasi berikutnya yang tumbuh nanti tidak lagi punya adab, punya tata krama, tidak lagi bisa menghormati ayah dan ibu kandungnya. Tidak lagi bisa menempatkan diri, oh itu lebih tua dari saya, itu lebih dituakan, oh itu adalah tokoh yang harus saya hormati. 10, 20, 30 tahun ke depan bisa saja adab itu hilang lenyap dari muka bumi Nusantara ini. Kalau orang-orang ini dimanja-manjain, kalau orang-orang ini tidak kemudian ditindak setegas-tegasnya berdasarkan proses hukum yang serius. Itulah alasan kenapa saya kesal terhadap Bapak Jokowi. Semoga video ini sampai kepada Bapak Jokowi dilihat. Ini adalah luapan kegeraman yang murni saya sebagai rakyat jelata. Tanpa ada balutan sentimen ini dan itu. Ini murni kemarahan saya, kekesalan saya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa orang-orang seperti Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifa, si Rizal Fadila, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain. Orang-orang ini kulitnya doang manusia. Hatinya hati binatang, hatinya hati predator, hatinya setan, iblis. Ini virus yang mengancam moralitas bangsa Indonesia. Virus yang mengancam adab Nusantara. Dan menurut saya, konsekuensi hukum yang paling afdol adalah hukuman mati bagi orang-orang ini agar tidak terus-terusan menjadi virus yang merusak adab dan moral bangsa Indonesia. Saya kira itu, Pak. Jadi, dorongan terhadap Bapak Jokowi dan tim pengacaranya dan juga kepada aparat kepolisian, Bareskrim Polri, agar ini ditindak dengan betul-betul serius. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar, rasa kasihan, ibah terhadap para pecundang politik ini. Saya pikir mereka sudah betul-betul kelewatan, betul-betul keterlaluan, sudah tidak lagi menjunjung pri kemanusiaan dalam segala kekisruhan yang mereka timbulkan di negara ini. Saya kira seperti itu. Kritik silakan, tapi kita harus kembali menilik ke dalam diri kita. Kapasitas saya apa? Kepentingan saya apa? Urgensinya apa? Itu harus benar-benar jelas. Jangan asal-asalan seperti Roy Panci. Sejatinya bukan seorang ahli telematika, tetapi kemudian diglorifikasi sebagai ahli telematika, lalu membuat kisruh sana dan sini. Saya khawatir apalagi saat ini era AI. Jangan sampai video atau foto kita itu diedit orang ke sana kemari, ya. Kita itu dilecehkan ke sana kemari dan oleh Roy Suryo diklaim itu asli semua. Bahaya. Ini bahaya. Sedangkan video yang editannya begitu kasar saja, Roy Suryo mengatakan asli. Videonya Nagita Slavina, istrinya Mas Raffi Ahmad, yang jelas-jelas secara kasat mata kita melihat itu editannya sangat kasar, itu saja oleh seorang bajingan Roy Suryo yang diselebrasi sebagai pakar telematika itu, katanya asli. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Saya khawatir segala jejak digital yang sengaja diciptakan orang untuk melecehkan kita, itu semua diklaim asli oleh Roy Suryo. Mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa generasi penerus bangsa? Saya pikir di situ urgensinya. Jadi semoga ini sampai kepada Bapak Jokowi, didengar dan dipertimbangkan. Intinya menurut saya tidak ada negosiasi, tidak ada maaf ketika saya sudah difitnah, ketika saya sudah direndahkan serendah-rendahnya, ketika saya sudah dilecehkan, harkat martabat saya sudah dihancurkan sehancur-hancurnya, maka negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan semua itu harus diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum. Saya kira itu. Semoga ini diterima dan dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi dan tim kuasa hukumnya. Saya Kristianto Yen Oni.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.